kayak temen gue udah mulai nggak apa namanya kayak nggak betah. Gue kangen banget kill sama cewek gue. Terus kenapa gue? Ya udahlah, lu kalau mau kepapar corona ya udahlah kepapar aja gitu. Selamat malam. Malam ya, ini karena nge-recordnya malam ya, sampai pakai lampu Malam. lagi gue ini. Kembali Gelap lagi banget bersama ini. kita. Iya, kembali lagi bersama kita di podcast bersama gue dengan Michael Christopher dan juga Ivan Nur Hidayat. Yoi, Pak Nur Hidayat, gila. Kayak pemain bola banget kali. Sekali-kali. Iya. Ya udah, ini di episode kedua ini ya Bang ya. Ih, gila udah episode kedua ya. Ya, alhamdulillah berjalan yang kedua. Iya, berjalan juga akhirnya ya kan. setelah beberapa lama. Ini kita kemarin juga udah ngomongin tentang corona dan juga sedikit bahas PSBB ya Bang ya. Betul. Tapi menurut gua kurang sih Apanya yang kurang? pembahasan tentang PSBB-nya. Iya sih, tapi ya gimana ya? Oh ya, tapi sekarang juga kan PSBB kan sekarang udah di apa namanya? Udah di kayak kendorin gitu ya Bang ya? Di apa ya bilangnya ya? Entah dikendorin atau gimana, sebenarnya PSBB-nya masih berlangsung. Cuma masyarakatnya aja yang bangor. Iya sih, tapi apa ya? Sebagian di sebagian wilayah itu udah nggak ada PSBB lagi kan? Apa atau gimana sih? Gue juga bingung jadinya ini sama sebenarnya pemerintah gimana ya? Ya, mungkin ini kali El. Ini kan perenggangan PSBB itu mungkin dilihat dari faktor hal-hal yang sudah terjadi ya kan, entah itu banyaknya zona merah atau gimana, mungkin sekarang sudah berkurang kali. Iya. Tapi kayak ada plus minus sih kalau misalnya dilihat-lihat ya kan. Misalnya kayak apa ya? Gue agak kurang suka sama yang pemerintah itu kurang tegas gitu. Jadi kayak kesannya ini pemerintah pusat itu ngejatuhin ke pemerintah. Ini tapi apa namanya? Kalau misalnya ada yang salah benerin gue ya. Jadi nanti takutnya ada yang nonton terus wah ini so tau nih gue ini setahu gue ya. Iya, setahu gue ya, ini setahu gue. Pemerintah pusat kan ngasih apa namanya? Wewenang buat pemerintah daerah buat ya lu yang ngatur dah PSBB-nya gitu ya kan. Atau dan segala macamnya sesuai sama daerah. Tapi jadinya kan tiap daerah kan itu kan beda-beda. Contohnya kayak misalnya Bekasi dengan Jakarta. Nah, itu malah bikin orang-orang yang misalnya dari luar daerah yang misalnya kerja ke Jakarta dan segala macamnya itu jadi bingung gitu. Apa namanya? Nih di sini padahal udah nggak PSBB kok di sini PSBB. Ntar nanti pindah ke Tangerang nih begini. Nah itu tuh yang jadi bikin bingung tuh, ya kan? Jadi maksud gue kayak khusus buat di daerah-daerah yang emang berdekatan dan itu emang kayak daerah strategis itu langsung satu gitu. Janjian dulu. Iya anjir, janjian dulu kayak gitu. Kayak misalnya di Bekasi. PSBB-nya seminggu ya gitu. Iya, PSBB-nya seminggu ya gitu. Habis itu ya udah, tapi mungkin apa namanya kayak buat yang keluar masuk dong jadinya. Apa namanya? Harusnya itu jadi kayak lebih dikecilin gitu atau gimana gitu ya kan bahasanya. Jadi apa ya? Kalau buat gue sih itu kan ini kebijakan dari pimpinannya masing-masing per daerah kan. Kita mah santuy aja. Kalau emang tujuan kita berpindah ke sono itu benar gitu kan. Terus kita bawa dokumen yang diperlukan. Contoh, emang lu kerja di sini gitu kan, tapi di kota B dan lu berposisi di kota A. Lu bawa aja saya nih surat kerja saya nih gitu kan. Apalagi kan sekarang kan dengan pengantar itu kita boleh gitu kan. Iya sih, itu iya apa namanya? Benar juga sih. Make it simple. Asal lu nggak keluar ke kota tersebut untuk ngapel doang, anjir lu mau ngapain? Ya ada tuh yang kayak gitu tuh. Udah apa kayak temen gue udah mulai apa namanya? Udah mulai kayak ya ada suara dong. Udah mulai nggak apa namanya? Kayak nggak betah. Gue kangen banget kill sama cewek gue. Terus kenapa gue? Akhirnya pergi dia kan. Itu sih sebenarnya yang ngeselin dan itu juga kayak apa namanya? Agak sorry to say ya, mungkin ini cuma dialamin sama teman gue ya. Itu sih sebenarnya ada checkpoint, cuman gak dicek gitu. Jadi ya bahasanya checkpoint itu kayak
berlaku di jam-jam tertentu, dan para yang dalam tanda kutip itu yang mencari kesempatan dalam kesempitan nyari jam-jam yang emang polisi yang ngecekin gitu udah. Dia mungkin jalannya jam 3 pagi kali, nggak ada yang jaga, lagi pada tidur. Enggak, itu jam berapa ya kira-kira waktu itu? Gue sempet nelpon dia, "Woi, lu di mana?" digituin kan. Gue udah di sini, pokoknya daerah Jakarta lah kayak gitu kan. Itu jam 8 malam. Berarti kan otomatis kan jam 7 dia kan perginya kan. Ya itu sih, ya gue nggak menyalahkan itu. Mungkin di saat itu, di jam-jam itu mungkin lagi istirahat ya kan. Ya udah perenggangan kali, mungkin udah tahu nih daerah yang di sebelah sini kenapa direnggangkan, penjagaannya mungkin sudah kembali normal gitu kan, sudah tidak ada yang terjangkit atau terdampak. Masing-masing sih lu kalau mengerti hal tersebut bahaya, terus lu tahu-tahu pergi gitu aja, ninggalin lokasi lu yang lu belum tahu nih lu bakal terpapar atau enggak di mana, bahkan hal tersebut kan tidak terlihat gitu loh. Iya, iya benar sih. Kalau lu sembarang tahu-tahu ntar lu terpapar, itu yang bikin susah lu. Makanya mendingan di rumah aja udah kalau lagi kayak gini, kecuali ada kepentingan mendesak untuk di luar. Iya sih, benar ya sih. Makanya sampai coba. Ya apa ya? Iya juga sih, emang benar sih. Makanya pemerintah juga bilang juga ke kemarin new normal New normal. Ya new normal ya kan, sampai kayak new normal. Kayak ini pemerintah sebenarnya dilihatnya kan sebenarnya ini kita belum sehat-sehat banget nih, tapi kenapa tiba-tiba udah langsung dibuka gitu. Gue juga jadi mikir kayak, ini belum. Ya kan sudah mulai Juni. Iya kan nanti, tapi ketika dibuka itu diadakan protokol. Iya, itu kan. Jadi nggak apa-apa dong. Jadi nggak apa-apa dong. Jadi nggak apa-apa dong. Iya kan. Tapi kan tetap ada aturannya kan. Jadi kayak bahasanya apa ya? Nih lo aturannya, kalau misalnya lo mau ngikutin, ya udah. Tapi tetap jaga kebersihan. Terus habis itu pakai masker, tetap jaga jarak, ya kan. Social distancing tetap ada gitu. Ya. Physical. Kalau sosial ntar berpisahnya kelompok. Iya, kelompok. Iya, sorry. Physical distancing. Gue ke distract nih. Aduh, minum dulu. Nah, iya, physical distancing. Gue. Nah, jadi kalau misalnya ada yang emang yang kemarin kan sempat kita bahas tuh, shock culture ya kan, kayak salaman, berjabat tangan dan segala macam, ketemu sama orang, berkumpul ya, bikin kelompok lah, terus ngobrol-ngobrol, itu jadinya udah nggak bisa sampai sedekat itu lagi ya kan. Jadinya kalau misalnya emang ada yang yang bahasanya bandel tetap kayak gitu, ya udahlah, lu kalau mau kepapar corona ya udahlah kepapar aja gitu kan bahasanya. Jadi biarkan, gue bukan dibilang mereka itu goblok ya, tapi kalau misalnya gue bukan ini bukan bilang mereka itu goblok ya, cuman mereka itu tidak mematuhi aturan protokol yang ada, ya udah gitu, itu resikonya. Bahasanya kan kayak gitu ya kan, makanya sampai ada yang bikin paramedis yang ada di Indonesia sampai bikin Indonesia terserah ya kan tuh, saking udah capeknya. Gimana ya, satu orang mampu mengatur dirinya sendiri, itu akan mampu memberikan perhatian kepada orang yang banyak. Tapi ketika semua orang tidak ada yang membantu mengatur, siapa yang mau ditakuti gitu, siapa yang bisa dijadikan panutan gitu kan. Iya. Makanya ya mendingan diri sendirilah gitu. Padahal keluar tuh mudah anjir. Lu misalkan mau ke ya minimarket lah yang emang kisarannya berapa kilometer dari tempat lu gitu kan. Itu lu tinggal ya pakai masker doang, semudah itu anjir. Iya, semudah itu, padahal tinggal pakai masker, terus habis itu siap-siap bawa hand sanitizer lah kalau misalnya itu ya kan. Iya. Tapi kadang kan ada yang suka, ya apa sih gitu. Oh, gue jadi inget nih. Sempat ada yang influencer lah kita bilang bahasanya. Kalau aduh, gue males dengernya asli.
influencer yang kemarin nih mulai ada lagi, gue kirain cuman apa ya, tapi mungkin kayak kita berpikir yang tadi yang kemarin gue bilang kan kalau misalnya masuk di akal mungkin, cuman kan belum apa namanya belum ada yang apa namanya bahasanya, belum ada uji klinis kan bahasanya kan kayak gitu. Nah tapi mulai apa namanya mulai masuk akal sih, tapi nggak perlu juga kan lulu pada ngajakin orang biar nggak pakai masker, biar nggak cuci tangan gitu. Kalau lu mau ngelakuin kegoblokan itu, mungkin ya kegoblokan itu ya kan, karena kan bahasanya kan itu kan menjaga kebersihan nih, apa namanya cuci tangan. Dia menjaga diri sendiri anjir itu. Ya menjaga diri sendiri gitu kan bahasanya. Ya udah lalu ngapain perlu apa namanya menggiring opini orang biar ikut ke opini lu sendiri gitu, kayak apa ya bahasanya. Sempet kemarin kayak si siapa namanya Dinda Safai, terus habis itu kayak Indah ya kan ya. Kalau lu sempet lu sempet ini gak sih bang, ngikutin gak? Gue ngikutin sih beberapa poin aja, tapi yang menurut gue yang dia bilang itu ya goblok. Ya gue udah habis itu gue shutdown deh HP gue. Maksudnya gue dapet tontonan di masanya kayak gini, harusnya itu kan memberikan edukasi gitu kan orang-orang kan. Terus lu ngapain gitu mampangin kayak gitu? Mungkin nih yang gue tahu yang kemarin kita juga udah bahas ya. Mungkin mulutnya bau banget kali itu bocah. Sampai nggak betah pakai masker coba. Aduh, ya kan? itu iya sih, ya gimana ya, tapi mungkin nanti gue takutnya nanti diserang kita ya. Mohon maaf dulu nih sebelumnya nih, mohon maaf dulu, ini kita bukan ngebully nih, ini cuma opini kita doang ya bahasanya ya. Iya, makanya kita kan berbincang di sini berdasarkan opini kita ya kan. Iya, ya, nanti memberikan pembenaran aja lah. Apa sih pembenaran? Ya maksudnya ini hal yang salah tuh jangan lupa ditiru gitu loh. Yang baik-baik aja lah. Iya, bahasanya gini loh, lu boleh nggak percaya sama WHO gitu, tapi tolonglah bantulah para medis untuk memberikan edukasi yang baik supaya kita semua ini terhindar dari pandemi yang sudah ada sejak Desember kemarin ini sampai tahun ini gitu. Jangan malah lu membodohi teori-teori dan memperpanjangnya gitu kan. Ya memperpanjang gitu. Kalau misalnya emang butuh atensi, ya jangan bawa-bawa pandemi, jangan giring opini yang menurut kalian itu apa namanya beda dari yang lain tapi membodohi gitu. Tolonglah, jangan mencari atensi dengan gue nggak bilang kebodohan ya, maksudnya jangan menggiring atensi dengan gitu maksud gue. Aduh, gue jadi gimana ya? Jadi berkepanjangan ini membahas hal-hal yang karena enggak, sumpah bang, julid itu enak sih sebenarnya. Asli enak. Iya. Tapi dicatat nih. Maksudnya gue mau gini-gini biar gak dicatat, ngaco lu. Iya. Aduh, makanya gue juga bingung gitu. Ya apa namanya? Seenggaknya teman-teman influencer semua gitu, kayak ya udah kayak ajak biar jaga kebersihan dan segala macam, cuci tangan dan segala macamnya gitu. Iya oke, lu nggak sayang sama diri lu ya mungkin ya oke, lu nggak sayang sama diri lu sendiri, tapi kan nanti kan ada orang di sekitar lu yang lu paparkan juga, ya nggak sih bang? Ya lebih baik menginfluence hal yang baik gitu aja sih. Iya gitu, apa kayak misalnya lu influencer terus habis itu lu punya sesuatu yang positif, misalnya kayak make up dan segala macem, tapi soalnya yang kalau kayak gini nih, salah satunya misalkan lu bisa punya keahlian jahit, bikin masker, lu kreasiin kayak gimana gitu aja kali ya. Iya kayak gitu ya kan bahasanya. Habisnya gimana ya, aku juga udah bingung juga sih, kayak makin kesini itu kita ya apa namanya, yang pas PSBB kemarin kita kan disuruh di rumah aja nih, terus habis itu banyak yang memakai sosial media, terus habis itu makin banyak juga ada yang viral-viral, tapi kok viralnya viral
Nggak beres. Nggak iya gitu, nggak gimana ya? Gue juga nanti takut salah nih bilangnya. Ya begitulah bahasanya ya kan. Ada kayak gitu yang suatu hal yang... Gue lebih ke pribadi sih kalau kayak gitu mah. Dan gue nyikapinnya ya, biarinlah itu bercandaan buat dia. Ngapain Ya, pusing-pusing? Iya sih. Gue juga sebenarnya nggak... Mau lu nggak pakai masker, ya udah urusan lu. Mau lu jual apa itu yang gitu? Iya gitu. Tapi permasalahannya cuma satu, Bang. Kenapa dia... Sudahlah. Jadi kayak gitu ya, Bang. Tapi makin sekarang bersosial media, kenapa ya? Gue mikir-mikir lagi. Yang viral itu malah yang kebanyakan suatu yang dalam tanda gue nggak bilang yang kurang pinter aja gitu, bukan yang positifnya yang bikin sekarang gini. Apa karena orang-orang lebih suka julid atau gimana ya? Ya kalau kita teruskan hal tersebut, ya mungkin makin lama makin banyak DNA orang julid di Indonesia. Nah iya sih, tapi ini sebenarnya kita udah termasuk julid sih, cuman kita udah termasuk julid. Ini yang bukan anjir. Iya, habisnya gimana ya? Lu menginfluence gue ini secara tidak langsung anjir. Sebenarnya kayak gini sih, maksud gue stop lah buat ngasih atensi ke apa namanya? Iya. Orang-orang yang kayak gitu loh, maksud gue ya. Makanya bijak berselancar dalam dunia maya itu yang harusnya kita lakukan. Ini gue mau menginfluence biar apa namanya teman-teman semua tidak memberikan atensi untuk berita-berita yang viral yang tidak baik. Beres seperti itu ya. Ya gitu. Jadi apalagi kayak misalnya di contoh misalnya di Twitter gitu kan. Ya udahlah kalau misalnya emang itu nggak baik, ya nggak perlu lu retweet, nggak perlu lu like, nggak perlu lu reply. Karena apa? Ya makin banyak di reply, makin banyak di retweet, makin banyak di like, makin banyak juga orang yang lihat. Iya, itu maksud gue gitu. Nggak usah, ya udahlah lo kalau misalnya mau julid dalam hati aja gitu, nggak usah lu reply gitu aja anjir, sih. Julid dalam hati gimana anjir ngomongnya? Iya, Struggling with yourself, anjir. Ngomong hati kan gue hati. Nih gue. Ya kayak gitu, kayak di sinetron. Rudolfo, iya anjing. Korban telenovela anjir. Iya paling kayak gitu sih. Ya apa ya? Ya sudah mulai ada titik terang ya. Itu kita singkirkan aja yang tadi. Sudah mulai ada titik terang ya. Seenggaknya kita sudah mulai bisa. Bukan bisa sih, belum sih. Mungkin nanti. Cuman udah ada berita baik kan kalau misalnya kita sudah perlahan tapi pasti gitu El. Ya perlahan tapi pasti ya kan. Bulan depan nih Bang ya? Bulan depan bukan sih? Bulan depan. Bulan depan itu kita udah mulai bisa beraktivitas kembali ya kan, yang mau ke kantor dan segala macam. Mungkin ada kebiasaan yang apa namanya yang harus kita bedakan gitu ya sudahlah pada kita. Kalau kemarin seperti ini, sekarang kita harus memperbaikinya kan gitu aja. Semoga kita bisa produktif kembali. Amin. Contohnya saya. Aduh, iya gue juga udah nggak produktif lagi nih. Gue harus produktif ini. Entah apa yang harus gue buat, pokoknya nggak cuma untuk menghidupi diri sendiri, tapi membantu teman-teman yang lain yang punya usaha baik biar tersalurkan. Nah, iya itu ya. Tapi kan kita juga jadi kayak ngerasain gak sih lu Bang, kalau misalnya sekarang itu kita kayak kita nih yang tadinya bebas nih, kan orang-orang pada stres ya, pada nanya ini kenapa gue stres gitu. Tapi sebenarnya ini kita ini sebenarnya dikandangin nih gitu. Yang kebebasan kita sebelumnya udah kita dapat, ini kita jadi kandangin. Nah ini kita udah mulai dikeluarin dari kandangnya lagi, ya nggak sih kayak gitu. Tapi dengan kebiasaan hidup yang berbeda, ya dan kan? Jangan liar gitu ya. Iya, dan jangan liar gitu. Macan kalau kelamaan dikandangin nih, pas keluar dia ngeraup siapa aja, ayo lo. Iya, itu makanya jadinya ya jangan terlalu kagetan gitu juga ya kan. Ya, jadi tetap santuy dan mengikuti aturan, pokoknya gitu.
Ya mengikuti protokol kayak gitu. Bahasanya apa ya? Ya udahlah ikutin aturan aja lah. Udahlah Iya kalau gitu. mau ke mall ya udah ke mall nggak apa-apa lah terserah. Tapi Kalau sudah nanti diperbolehkan. ya dan juga Tapi itu kalau kan mallnya buka, kalau mallnya tutup, lu mau ngapain? Nyapu halaman. ya itu mau menjarah mungkin mau ngambil Iya, ya itu usahanya orang itu ya, buka toko. ya gue pengen jadi kayak Andika Kangen Band. Ya udah Bodo paling amat, udah bodo amat. udah segitu aja tuh kan Andika Kangen Band. Ya udah segitu aja paling nggak lucu ya jadi serem gue. Ya udah Lu jangan nakut-nakutin bocah. ya ya juga sih tapi juga bocah kayaknya nggak dinontonin ini sih. Ya oke, Aduh. El. Mungkin gitu aja kali ya yang kita bahas Ya. malam hari ini ya tentang opini-opini yang sedang muncul di publik. Asik. Iya, tapi sebelumnya kita kasih semangat dulu buat Oh apa ya, namanya betul-betul. para medis. Semangat pokoknya buat para tim medis, buat para relawan, adik-adik saya juga banyak yang ada di posko. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik dan bersih atau menjauh dari virus corona ini. Iya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Ya apa namanya? Karena kan para medis kan yang jaga kesehatan orang nih, jangan sampai lupa juga buat jaga kesehatan diri sendiri gitu. Ya, Dan juga kamu jangan maunya dijagain, kamu harusnya peka dong, bisa jaga diri sendiri. Sedap. iya, itu untuk para pemuda-pemuda yang tidak apa namanya? Tidak patuh oleh peraturan, patuhi peraturan karena sebentar lagi sudah mulai agak bebas. Oke? Ya udah segitu aja paling gua dan juga Bang Ivan pamit. Sampai jumpa nanti di next episode mungkin Episode kita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komplain. komen komplain kritik Komplain dong aja, isi ya bener sih biar komplain biar kita entah dicaci maki atau di gimana sama yang ngeliat kita, bodo amat. iya iya ya udah nggak Tapi apa-apa lah. kalau buat gue, komplain lo itu mendukung kita agar lebih baik gitu. Iya betul itu jangan lupa komen kritik saran ataupun ada yang mau kita bahas lagi untuk selanjutnya terserah nanti komen aja di bawah ya apa lu mau ngata-ngatain gue juga nggak apa-apa gue orang toksik kok emang. Ya udah Gak jelas lo. yaudah kita pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa tetap pantengin forecast. forecast. Dadah. Selamat malam. Selamat malam.